Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafisa. Saya dengan NIM 0101242083. Saya berasal dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak teman-teman untuk membahas materi Al-Hadis dengan judul Kodifikasi Hadis pada masa Imam Muslim dengan dosen pengampu mata perkuliahan saya, Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, bagi teman-teman, harap simak video saya dari awal hingga akhir, karena di akhir video nanti kita akan sama-sama mengerjakan 5 kuis yang berkaitan dengan materi kodifikasi hadis di masa Imam Muslim. Nah, langsung saja, tanpa berlama-lama, kita mulai. Hadis itu apa ya? Sini aku kasih tahu. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, kita akan membahas bersama-sama mengenai definisi hadis dan juga kodifikasi. Nah, kita mulai dari definisi hadis sendiri. Hadis memiliki definisi bahwasanya merupakan sumber utama kedua setelah Al-Quran, yang mana isinya berupa perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, hadis juga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pelengkap dan juga penjelas ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Untuk proses kodifikasi itu ada beberapa bagian seperti pengumpulan hadis, pengecekan kesahihan hadis, penyusunan hadis, serta penulisan dan publikasi. Nah, apa-apa saja maknanya? Yang pertama ada penyusunan hadis. Hadis mulai dikumpulkan dan juga mulai diriwayatkan oleh banyak perawi. Nah, masuk bagian yang kedua itu ada pengecekan kesahihan hadis. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwasanya hadis itu memiliki macam-macam jenis seperti hadis dhaif, hadis hasan, serta hadis sahih. Untuk bisa memverifikasi bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih, kita perlu melakukan pengecekan dengan cara mengecek rantai perawi maupun sanad dan matannya. Nah, lanjut di bagian yang ketiga itu ada penyusunan hadis. Setelah kita cek nih apakah hadis tersebut adalah hadis sahih, maka langkah selanjutnya yang perlu kita ambil adalah kita susun hadis-hadis tersebut ke dalam bagian-bagiannya. Apakah hadis tersebut termasuk ke dalam bagian ibadah maupun muamalah dan sebagainya. Lanjut yang terakhir ada penulisan dan publikasi. Setelah disusun, hadis-hadis tersebut ditulis dan disusun dalam bentuk kitab, dan juga terakhir dipublikasikan sesuai dengan ajaran-ajaran untuk menjadi pedoman umat Islam. Nah, selain Imam Muslim juga ada nih tokoh-tokoh kodifikasi hadis seperti Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, dan juga Ibnu Majah. Nah, jadi apa makna dari kodifikasi? Kodifikasi itu merupakan proses pengumpulan, pengelompokan, penyusunan hadis-hadis Nabi ke dalam bentuk tertulis secara terorganisir dan sistematis. Tujuannya apa? Tujuannya sudah pasti untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, memastikan hadis-hadis sahih tetap terpelihara, mencegah penyebaran hadis palsu, serta mempermudah umat Islam dalam mengamalkan sunnah Nabi. Untuk proses kodifikasi yang akan kita bahas kali ini adalah proses kodifikasi yang dilakukan oleh Imam Muslim. Untuk itu, kita ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas seputar Imam Muslim, seperti biografi metode kodifikasinya, karya-karyanya, dan juga yang terakhir ada kontribusinya. Seperti kita akan bahas nih, yaitu biografi Imam Muslim. Teman-teman sudah familiar atau masih terasa asing dengan nama Imam Muslim? Kalau masih terasa asing, ayo kita bahas pelan-pelan ya. Nah, Imam Muslim ini mempunyai nama lengkap, yakni Imam Abd al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn Qushairi an-Nasyaburi. Nah, beliau ini lahir di tahun 817 Masehi serta wafat di tahun 875 Masehi. Beliau ini waktu kecil sangat menyukai hadis. Bahkan di umur dia yang ke-11 tahun, beliau sudah mulai menghafal nih banyak-banyak dari hadis. Hingga dia memutuskan untuk mengembara demi mendapatkan kebenaran dari silsilah hadis. Oleh sebab itu, Imam Muslim
dikenal sebagai ulama terbesar di dalam sejarah Islam karena dia juga menciptakan sebuah kitab yang mana kitab tersebut merupakan kitab terpercaya setelah kitab Sahih Bukhari, yaitu karya Imam Bukhari. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan membahas materi inti tentang proses kodifikasi hadis yang dilakukan oleh Imam Muslim. Nah, tadi kodifikasi hadis itu adalah proses pengumpulan ataupun penyusunan. Oleh sebab itu, Imam Muslim dia menetapkan seleksi hadis dengan menentukan kriteria kesahihan seperti sanadnya bersambung, perawinya adil, tidak adanya ilah dan tidak bertentangan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama-tama kita masuk nih pada bagian seleksi hadis. Seleksi hadis ini adalah proses yang mana memerlukan ketelitian yang bersifat mendalam. Oleh sebab itu, Imam Muslim ada menerapkan metode ilmiah yang tepat agar memastikan nih hadis-hadis yang dia masukkan memiliki tingkat keaslian yang tinggi. Untuk itu, dia menetapkan beberapa kriteria seperti apa tadi? Sanadnya bersambung, perawinya adil, tidak adanya ilah dan tidak bertentangan. Yang pertama ada sanadnya bersambung. Imam Muslim ini memastikan bahwa rantai perawi dari hadis yang akan dia kumpulkan tidak terputus dari perawi hingga Nabi Muhammad. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah sanad bersambung itu adalah sanad yang setiap perawinya memiliki hubungan langsung dalam menyampaikan hadis, seperti dari satu perawi ke perawi berikutnya. Dan di dalam sanad itu tidak boleh mengandung cacat seperti adanya pemutusan dari rantai perawi ataupun perawi-perawi yang bermasalah. Untuk itu, di kriteria kesahihan yang kedua oleh Imam Muslim itu ada perawi yang adil. Setelah sanad bersambung, langkah selanjutnya adalah melihat perawinya. Imam Muslim melihat nih bagaimana setiap perawi dalam sanad harus memiliki akhlak yang baik, terpercaya, serta memiliki daya ingat yang kuat. Teguh dalam beragama juga, berakhlak mulia, jujur, serta adil. Nah, sifat adil ini adalah sifat atau syarat utama dalam perawi yang adil. Termasuk juga adalah perawi dabit. Apa itu perawi dabit? Perawi dabit itu adalah perawi yang ingatannya kuat. Yang ketiga, tidak ada ilah. Nah, ilah ini apa? Ilah ini adalah cacat tersembunyi. Maksudnya adalah cacat yang tidak langsung terlihat, tetapi hanya bisa diketahui oleh para ahli-ahli hadis. Nah, para ahli hadis pun juga harus melalui proses penelitian yang sangat mendalam. Oleh sebab itu, pengkodifikasi hadis yang dilakukan oleh Imam Muslim harus bebas dari cacat atau kelemahan yang dapat meragukan keaslian hadis di masa yang akan datang. Nah, juga ada nih cara Imam Muslim dalam meneliti apakah hadis tersebut terdapat ilah atau tidak, seperti dengan memeriksa sanadnya, apakah sanadnya bersambung atau tidak, baru dengan membandingkan hadis lain. Dan yang ketiga ada menggunakan ilmu kritik hadis. Yang keempat, ada yang namanya tidak bertentangan. Maksud dari tidak bertentangan ini adalah hadis yang tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih kuat serta diriwayatkan oleh banyak perawi yang terpercaya. Hadis juga tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran yang sudah jelas isinya dan kebenarannya. Maksud dari tidak boleh bertentangan dengan hadis lain adalah contoh apabila terdapat dua hadis yang dimana hadis pertama itu sudah diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya serta sanadnya yang kuat. Kalau sudah ada dari kedua hadis ini terdapat perbedaan, maka riwayat yang lebih kuat sanadnya yang akan diutamakan. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Muslim sangat akurat serta teliti dalam penyusunan hadis. Nah, jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwasanya kriteria kesahihan oleh Imam Muslim itu ada 4. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, ada perawinya adil. Yang ketiga, tidak adanya ilat. Dan yang keempat adalah tidak bertentangan. Untuk sanadnya bersambung, dia harus bersambung nih antara perawi satu dengan perawi yang lain. Untuk perawinya adil, orang-orang yang menyampaikan hadis itu harus perawi yang adil dan juga memiliki daya ingat yang kuat serta akhlak yang baik. Baru tidak adanya ilah, tidak adanya cacat di antara hadis-hadis tersebut, dan tidak bertentangan maksudnya adalah tidak boleh bertentangan hadis yang ini dengan hadis yang lebih kuat
periwayatan dan juga sanadnya. Oke, lanjut kita akan membahas tentang karya-karya dari Imam Muslim. Apa-apa saja karyanya? Kita bahas ya. Yang pertama ada Al-Jami As-Sahih. Al-Jami As-Sahih merupakan karya Imam Muslim yang utama yang berisikan kumpulan hadis sahih dan menjadi salah satu rujukan utama dalam ilmu hadis setelah Al-Quran. Baru ada Al-Asma wal Kuna. Kitab ini umumnya membahas tentang nama serta julukan para perawi. Baru ada Al-Illah. Kitab ini mengkaji cacat dan kelemahan yang ada di dalam hadis. Baru ada Al-Mufridat wa Al-Wildan. Kitab ini berisi kumpulan-kumpulan hadis yang mungkin terlihat unik maupun jarang. Lanjut, ada yang namanya Rijalu Muru'ah bin Az-Zubair. Kitab ini berisi mengenai biografi dari para perawi. Baru ada Al-Muhadramin. Nah, kitab ini membahas tentang perawi yang hidup pada masa sahabat maupun tabi'i. Dan yang terakhir ada At-Tamyiz. Kitab ini membahas tentang perbedaan antara hadis sahih dan juga hadis lemah. Oke, materi yang terakhir tentang kontribusi. Seperti apa peran yang dilakukan oleh Imam Muslim? Di sini terlihat ada 5 bagian, berarti kita akan membahas 5 bagian seperti pengumpulan hadis, penyutingan dan verifikasi, publikasi karya, standarisasi dan sistematis, serta kontribusi pada ilmiah. Kita bahas bagian yang pertama, itu ada pengumpulan hadis. Pengumpulan hadis dilakukan pada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, yang mana pada saat itu Imam Muslim juga turut adil dalam upaya ini. Tujuannya sudah pasti untuk menghindari dari hilangnya hadis-hadis Nabi Muhammad yang asli. Nah, bagian ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perkembangan hadis, karena melalui karya serta metode seleksi hadis yang dilakukan oleh Imam Muslim, itu memberikan sumbangan yang luar biasa dalam keotentikan hadis Nabi Muhammad. Bahkan, metode seleksi hadis yang digunakan oleh Imam Muslim itu merupakan standar dalam kajian ilmu. Nah, masuk kita ke penyutingan dan verifikasi. Pada bagian penyutingan, Imam Muslim menggunakan metode analitis yang mana metode ini cukup canggih untuk memilih hadis dengan memeriksa sanad serta matan untuk memastikan keotentikan dan keabsahan hadis. Kontribusi Imam Muslim dalam penyutingan dan verifikasi adalah bagaimana ia menjaga keaslian sunnah Nabi dengan menerapkan metode analitis tersebut. Yang ketiga ada publikasi karya. Nah, tadi kita sudah bahas ada beberapa karya seperti Al-Jami As-Sahih serta yang lain. Nah, hasil kerja keras Imam Muslim adalah kitab Al-Jami As-Sahih yang berisi tentang kumpulan hadis-hadis sahih. Kitab-kitab tersebut merupakan warisan besar dalam ilmu hadis serta ajaran Islam. Publikasinya tidak hanya memperluas pemahaman umat Islam, tetapi juga sebagai panduan dalam studi-studi hadis. Umat Islam juga memiliki akses terhadap hadis sahih yang bertujuan untuk mendidik murid-murid. Yang keempat, ada standarisasi dan sistematis. Nah, melalui standar seperti kesahihan yang ketat serta penyusunan yang tepat di dalam hadis, membuat Imam Muslim itu tidak hanya memberikan karya-karyanya saja, tetapi juga menetapkan standar yang bisa diikuti oleh generasi berikutnya. Oleh sebab itu, di bagian ini menyediakan referensi secara konsisten dengan cara mengumpulkan hadis menggunakan metode sistematis. Dan yang terakhir ada kontribusi pada tradisi ilmiah. Nah, bisa dilihat dari poin keempat dan juga ketiga seperti standarisasi dan sistematis serta publikasi karya itu bisa membuat Imam Muslim membangun dasar-dasar penting bagi penelitian hadis di masa depan. Oleh sebab itu, karya Imam Muslim membuat minat belajar hadis di kalangan umat Islam terpacu, sehingga banyak para ulama lainnya yang kemudian mengikuti jejak dalam pengumpulan dan penerbitan hadis. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman masih ingat, kita ada 4 topik, yang mana ada biografi Imam Muslim, proses kodifikasi yang dilakukan oleh Imam Muslim, karya-karyanya, serta kontribusinya. Oleh sebab
situ, ayo kita bahas kuisnya sama-sama ya. Nah, soal yang pertama, berikut ini nama asli dari Imam Muslim. Yang A, Iman Abd al-Husain. B, Iman Abdillah Muhammad. Yang C, Imam Abdullah Malik. Yang mana nih teman-teman? Yang A, B, atau C? Tadi kita udah bahas di dalam biografi Imam Muslim. Jawabannya yang A. Lanjut soal yang kedua. Terdapat sosok khalifah yang memberikan dorongan dan perhatian terhadap pengumpulan hadis dengan mengirimkan perintah kepada gubernur pada masa itu. Siapakah dia? Yang A, Ali bin Abi Thalib. Yang B, Umar bin Abdul Aziz. Yang C, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nah, tadi kita tidak ada spesifik membahas tentang sosok khalifah ini. Namun ada saya sebutkan nama sosok khalifah ini di dalam materi saya. Nah, kalau teman-teman teliti, mungkin teman-teman bisa menebaknya. Nanti di akhir video juga akan kita bahas soalnya satu persatu ya. Jawabannya apa nih teman-teman? Jawabannya yang B ya. Yang ketiga, metode seperti apa yang digunakan Imam Muslim dalam proses penyusunan hadis? Ada metode analitis, metode hafalan, dan metode kualitatif. Nah, tadi ada kita bahas metode-metode di dalam materi kontribusi, yaitu peran Imam Muslim dalam proses kualifikasi, yaitu di bagian penyusunan dan verifikasi. Ada kita bahas metode. Nama metodenya apa nih teman-teman? Jawabannya yang A. Yang keempat, apakah perawi dabit termasuk ke dalam kriteria keabsahan yang digunakan oleh Imam Muslim? Tadi ada kita bahas perawi dabit. Nah, apakah perawi dabit itu termasuk ke dalam kriteria atau tidak? Sudah pasti jawabannya masuk ya teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Soal yang terakhir, yang manakah yang termasuk ke dalam karya Imam Muslim? Nah, ada yang A, B, dan C. Tadi ada kita bahas beberapa, kalau teman-teman masih ingat. Ada At-Tamyiz dan Al-Adab dan Al-Jami'at, dan Al-Tamyiz dan Al-Jami'at. Yang mana nih teman-teman? A, B, atau C? Jawabannya yang C. Cepat sekali sudah menjawab 5 kuis dariku. Kita lihat skornya ya. Wah, selamat dapat 100 kalau teman-teman sama menjawabnya seperti yang aku jawab. Oke, coba kita ke pembahasan ya. Pembahasan soal yang pertama. Tadi soal pertama ada nama dari Imam Muslim. Nah, Imam Muslim itu mempunyai nama lengkap, yakni Iman Abd al-Husain Muslim ibn al-Hajjah ibn Muslim ibn Qushairi an-Nasyaburi. Jadi jawaban yang tepat itu yang A ya teman-teman. Bahasan soal yang kedua, yang mana soalnya itu ada sosok khalifah yang memberikan perintah kepada gubernur untuk menyusun hadis. Nah, tadi kita tidak ada spesifik dalam membahas sosok khalifah ini, namun kita akan bahas di sini. Jawaban yang A, kalau teman-teman memilih Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masanya Ali bin Abi Thalib itu fokus kepada masalah politik serta pembenahan umat Islam, sehingga untuk pengumpulan hadis itu hanya dilakukan secara formal dan sistematis saja. Jadi jawaban yang A itu kurang tepat ya. Jawaban yang C juga kurang tepat, namun kita akan bahas, yaitu Abu Bakar. Kalau teman-teman milih Abu Bakar. Nah, pada masa Abu Bakar itu beliau masih memerintahkan pengumpulan wahyu Al-Quran secara tertulis. Untuk hadis sendiri itu belum dilakukan secara sistematis pada masa beliau. Termasuk yang B ada Umar bin Abdul Aziz. Nah, sosok ini memiliki sebuah kebijakan yang mana kebijakannya itu menjadi penting dalam pelestarian hadis, yang dimana kebijakan itu adalah proses pengumpulan hadis dengan mengirimkan perintah kepada gubernur agar menghindari penyebaran hadis yang tidak sahih. Kalau sudah begini, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Pembahasan soal yang ketiga. Tadi soal yang ketiga itu ada membahas tentang metode analitis. Yang dimana metode analitis ada kita bahas di bagian penyusunan dan verifikasi. Nah, metode ini adalah metode yang dilakukan oleh Imam Muslim, di mana metode ini sangat sistematis dan terkenal dengan ketelitian serta validitasnya.
Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 itu ada jawaban yang A ya teman-teman, yaitu metode analitis. Bagi teman-teman yang tidak menjawab A itu masih kurang tepat. Pembahasan soal yang keempat. Nah, di dalam soal yang keempat kita ada bahas tentang perawi dabit. Nah, apa itu perawi dabit? Teman-teman masih ingat? Tadi kita ada bahas di kriteria kesahihan dari Imam Muslim di perawi adil, bahwa perawi adil itu harus memiliki akhlak yang baik dan terpercaya. Perawi dabit termasuk ke dalam perawi yang masuk ke dalam kriteria kesahihan, yang dimana perawi dabit itu adalah perawi atau sebutan bagi periwayat yang memiliki kecermatan dan ketelitian yang tinggi, dan itu adalah syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang perawi. Jadi selain adil, juga perawi harus perawi dabit, yaitu perawi yang memiliki tingkat kecermatan yang tinggi. Jadi kalau teman-teman jawab nomor 4 itu yang C masuk ke dalam kriteria, maka jawabannya tepat. Bahasan soal yang terakhir itu ada kita bahas tentang karya-karya Imam Muslim, yang mana contohnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman jawab yang A itu kurang tepat ya, karena Al-Adab itu adalah hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, bukan Imam Muslim. Jadi kalau misalnya di jawaban yang A dan B itu masih ada Al-Adab, maka jawabannya salah. Jadi jawaban yang tepat itu yang C, karena jawaban yang C itu Al-Jami' As-Sahih dan At-Tamyiz, karena dua kitab tersebut adalah karya dari Imam Muslim. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dalam membahas materi bersama saya dan juga menjawab 5 kuis tentang kodifikasi hadis di masa Imam Muslim. Saya mohon maaf apabila dalam proses penyampaian materi saya masih kurang berkenan, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.